Swastiastu. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Utilitas 1, Program Studi Arsitektur Universitas Ngurah Rai. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem utilitas pada sebuah bangunan. Objek yang kita bahas kali ini adalah sebuah gedung perkantoran dengan luas lahan 275 meter persegi, luas bangunan 630 meter persegi yang terdiri dari 6 lantai. Berikut ini kami sajikan tampilan objek yang bila mana dinding bangunan dibuat transparan sehingga menampilkan sistem plumbing yang terdapat pada bangunan ini. Berikut ini merupakan instalasi air bersih, di mana pengadaan instalasi air bersih ini bersumber dari PDAM. Pertama, air PDAM disalurkan dan ditampung ke ground tank, yang kemudian didorong menggunakan pompa air menuju tangki atas. Dari tangki atas, air bersih didistribusikan ke setiap fasilitas di setiap lantai yang memerlukan air bersih. Selanjutnya, kita bahas instalasi air kotor. Yang dimaksud air kotor di sini adalah air yang berasal dari buangan toilet atau bisa juga disebut dengan black water. Black water dari setiap toilet pada lantai atas akan disalurkan terlebih dahulu ke shaft, lalu disalurkan langsung ke septic tank. Di septic tank inilah black water yang ditampung dan diolah hingga selanjutnya diteruskan ke sumur resapan. Sekarang kita masuk ke instalasi air buangan. Air buangan di sini bisa disebut juga dengan grey water. Grey water pada bangunan ini berasal dari wastafel, floor drain dari setiap lantai, dan pantry yang ada pada lantai dasar. Grey water ini disalurkan terlebih dahulu ke shaft, lalu dilanjutkan ke bak kontrol, dan selanjutnya ke saluran kota. Pada instalasi air buangan ini juga terdapat storm water, yang merupakan nama lain dari buangan air hujan. Storm water dari rooftop langsung disalurkan ke bak kontrol yang ada pada lantai dasar, lalu dibuang ke saluran kota. Selanjutnya kita bahas instalasi kebakaran. Instalasi kebakaran pada bangunan ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem hydrant box dan sprinkler. Sumber air pada hydrant box berasal dari ground tank di lantai dasar yang didistribusikan ke hydrant box yang ada pada setiap lantai bangunan menggunakan mesin pompa. Begitu juga dengan sprinkler, sumber air yang digunakan berasal dari ground tank air di lantai dasar yang kemudian didistribusikan menggunakan pompa air menuju sprinkler yang ada pada setiap lantai bangunan. Selain hydrant box dan sprinkler, juga terdapat sistem fire alarm, sistem penanggulangan kebakaran. Selanjutnya, kita tampilkan sistem penghawaan.
Bangunan ini menggunakan sistem pengkondisian udara melalui AC yang berfungsi sebagai pendingin ruangan dan exhaust yang berfungsi membuang udara lembab. AC yang digunakan pada bangunan ini adalah jenis AC split yang terdiri dari dua komponen. Satu komponen unit dipasang di outdoor dan satu unit dipasang di dalam ruangan. Exhaust diletakkan di masing-masing toilet pada setiap bangunan di bangunan ini. Sistem yang terakhir yang akan dijelaskan adalah sistem pembuangan sampah. Pada bangunan ini menggunakan shaft sebagai sistem pembuangan sampah yang diposisikan menerus dari lantai dasar sampai lantai atas. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem utilitas pada objek bangunan perkantoran yang telah kami pilih. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.